Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengar renungan Manna Rhema, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami lebih lanjut, biar kebenaran firman-Mu membekali kami, mengingatkan kami siapa kami di hadapan Tuhan, supaya ucapan syukur itu terus ada dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, biar kebenaran ini menjadi berkat bagi yang menyampaikan maupun yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema punya siapa. 1 Tawarik 29, 2 ayat saja lebih dahulu, ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pagi sebelum saya menikmati sarapan, saya berkata, Tuhan, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk hidup hari ini dan menikmati makanan sebagai berkat dari Tuhan. Kemudian saya berpikir, sejujurnya apakah saya menyadari bahwa hal-hal yang paling mendasar dalam hidup ini, yang setiap hari bisa saya nikmati dalam hidup ini, sesungguhnya semuanya adalah dari Tuhan, milik Tuhan, dan Tuhan memberi saya kesempatan untuk menggunakan selama saya masih hidup. Ketika Daud menerima persembahan dari bangsa Israel untuk membangun bait suci di Yerusalem, Daud berkata dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Daud berkata, punyamulah segala-galanya. Apakah kita juga mengakui bahwa semuanya adalah milik Tuhan? Kekuatan untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan juga berasal dari Tuhan. Pagi ini kita bisa bangun, kita bisa menghirup udara, itu semua anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18 bagian A, Ulangan pasal 8 ayat 18 bagian A. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah-Mu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus menolong kita. Ayat ini bisa mengingatkan kita, kalau kita sehat itu kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kuat gagah kita, tapi semata-mata hanyalah karena kebaikan Tuhan. Ketika kita ingat semua yang kita miliki hanyalah pinjaman atau hak pakai saja,
Maka itu menolong kita untuk membuka genggaman tangan kita terhadap harta dunia yang satu kali akan kita tinggalkan, dan hidup dengan hati serta tangan terbuka, leluasa berbagi kepada sesama. Sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari. Hukum dunia dan hukum kerajaan Allah itu bertolak belakang. Hukum dunia berkata genggam erat-erat supaya jangan ada yang terlepas. Tapi hukum kerajaan Allah berkata lepaskan supaya engkau memperoleh sesuatu. Ketika kita menggenggam tangan kita, tidak ada sesuatu yang kita lepaskan dan tidak ada sesuatu yang kita peroleh. Tetapi ketika kita membuka tangan kita, ada sesuatu yang kita lepaskan. Kemudian ada sesuatu yang bisa kita terima. Ya. Jadi berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sekarang mari lihat dan renungkan. Apakah kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita hak pakai, bukan hak milik, ya, pinjaman saja selama kita hidup dalam dunia, sudah membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan apakah berkat-berkat itu semakin mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan ketika kita sadar bahwa semua pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan yang menjadi sumber hidup kita dan sumber segala berkat. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata ketika Israel melupakan kebaikan Tuhan, mereka berhenti menyembahnya. Ketika Israel melupakan bahwa Tuhan itu sumber berkat, sumber kekuatan, kita bekerja untuk memperoleh kekayaan itu karena anugerah Tuhan. Tapi ketika mereka lupa, mereka berhenti memberikan persembahan. Ketika Israel lupa bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, mereka berhenti mengandalkan Tuhan. Tuhan menolong kita tidak menjalani kehidupan seperti itu, sebab sadar atau tidak, diakui atau tidak, apapun yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sekali lagi, ketika panggilan itu tiba, semua akan kita tinggalkan. Sebab itu belajar melakukan kehendak Tuhan, bermurah hati dengan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami apa yang ada pada kami bukanlah milik kami, tapi itu hanya hak pakai yang Tuhan percayakan, juga pinjaman, dan semua yang ada pada kami satu kali akan kami tinggalkan. Sebab itu tolong kami untuk membuka tangan lebar-lebar, menjadi saluran berkat, karena Tuhan memberkati supaya kami menjadi saluran berkat. Ketika Tuhan memulihkan kami supaya kami bisa memulihkan orang lain, dan ketika Tuhan menyembuhkan kami supaya kami juga bisa menyembuhkan orang lain. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, dan biar berkat-Mu menyertai setiap kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon tangan Tuhan memegang tangan kami, sehingga apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dibuat Tuhan jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Puji Tuhan.